Perkenalkan, nama saya Putri Cadarmiasi, NPM 225355002. Saya dari kelas A, Angkatan 22. Tujuan saya membuat video ini untuk memperbaiki nilai mata kuliah BK Spiritual. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang RPL BK Spiritual. Jadi jenis bidang layanannya layanan dasar, jenis bimbingan pribadi, strategi layanan, bimbingan kelompok. Standar kompetensi, peningkatan kecerdasan spiritual sebagai dasar untuk menumbuhkan sikap empati dan kepedulian. Untuk kompetensi dasarnya, jadi peserta mampu memahami konsep kecerdasan spiritual serta kaitannya dengan sikap empati dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari layanan ini adalah peserta didik mampu memahami makna kecerdasan spiritual dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membentuk sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain. Indikatornya yang pertama ada peserta dapat menjelaskan secara lisan atau tertulis mengenai konsep kecerdasan spiritual serta pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta dapat memberikan contoh tindakan empati yang telah atau akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta menunjukkan inisiatif dalam menerapkan nilai-nilai spiritual seperti kasih sayang dan ketulusan dalam hubungan dengan orang lain di sekolah ataupun lingkungan sekitarnya. Untuk materinya, pengertian kecerdasan spiritual dan kaitannya dengan empati dan kepedulian. Dan yang kedua, manfaat pengembangan kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Metode dan tekniknya yaitu diskusi kelompok, alat dan bahan, alat tulis, LCD dan PPT. Tempatnya ruang BK ataupun ruang kelas. Sasaran kelasnya kelas 11 dan untuk durasi layanannya 1 kali 40 menit. Tahapannya yang tahap awal, tahap pembukaan, guru BK membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan menerima anggota secara terbuka. Guru BK mengucapkan terima kasih atas kedatangan anggota. Guru BK memimpin doa dan memulai kegiatan. Guru BK memimpin doa untuk memulai kegiatan. Guru BK menjelaskan pengertian dan tujuan kegiatan bimbingan kelompok. Dan guru BK mengadakan kontrak waktu dengan anggota agar pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok bisa lebih efektif. Dan yang kedua, pernyataan tujuan. Di pernyataan tujuan ini, peserta didik memperhatikan guru BK menjelaskan tujuan dari sesi ini, hal yang akan dilakukan, durasi waktu yang digunakan, serta tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Konselor mengemukakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui refleksi diri dan praktik empati sehingga mereka mampu mengembangkan sikap kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat memahami pentingnya peran empati dalam kehidupan sosial serta dapat menerapkannya dalam tindakan nyata di lingkungan sekitar. Kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit. Yang ketiga ada penjelasan langkah-langkah. Yang pertama itu menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Yang kedua menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Dan yang ketiga pemanfaatan alokasi waktu layanan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah peningkatan kecerdasan spiritual sebagai dasar untuk menumbuhkan sikap empati dan kepedulian berdasarkan dokumen yang diberi, berdasarkan materi yang tercantum. Yang pertama ada refleksi diri. Peserta diminta untuk mengevaluasi nilai-nilai dan tindakan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, merenungkan pengalaman di mana mereka telah menunjukkan sikap empati ataupun peduli. Yang selanjutnya ada latihan empati, diskusi kelompok, identifikasi nilai dan perasaan, analisis peran empati dan hubungan sosial, dan yang keenam ada generalisasi dan perencanaan tindakan nyata.
Yang ketujuh ada terminasi. Yang kedelapan ada tindak lanjut dan evaluasi. Nah, yang poin B itu ada pemanfaatan alokasi waktu. Kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan selama 1 kali 40 menit dengan pemanfaatan waktu untuk yang pertama pembukaan, pernyataan tujuan dan penjelasan langkah-langkah kegiatan, diskusi kelompok, berbagi pengalaman, refleksi dan tindak lanjut di akhir sesi. Dan untuk tahap pelaksanaannya di poin D, pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru BK berdasarkan hasil need assessment iklim kelas. Dan yang poin E itu ada konsolidasi, yaitu mengajak peserta didik untuk berkonsentrasi dalam menyimak topik layanan yang diberikan. Dan tahap selanjutnya ada transisi. Di tahap transisi tersebut ada guru BK memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan hal-hal yang masih kurang dipahami terkait kegiatan yang akan dilakukan. Guru BK memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menyuarakan pendapat atau ketidakjelasan yang dirasakan agar mereka merasa lebih siap dan percaya diri. Yang poin B itu ada norming. Peserta didik memulai kegiatan sesuai dengan instruksi dan siap untuk melaksanakan simulasi. Selanjutnya di tahap pelaksanaan ada tahap kerja. Yang tahap kerja ini ada eksperimentasi. Yang pertama itu setiap peserta didik secara individu diminta untuk mengingat pengalaman di mana mereka menunjukkan sikap peduli ataupun empati kepada orang lain. Mereka kemudian menuliskan perasaan dan pemikiran mereka mengenai pengalaman tersebut pada kertas refleksi yang telah diberikan. Yang kedua, guru BK memberikan arahan untuk berbagai pengalaman tersebut dalam kelompok kecil yang terdiri dari 6-8 orang. Setiap peserta didik secara bergantian menceritakan pengalaman empati yang mereka alami, sedangkan anggota kelompok lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, poin ketiga, setelah berbagi cerita, peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan yang mendukung, menunjukkan apresiasi terhadap pengalaman teman dalam kelompok, sehingga tercipta suasana yang saling menghargai. Selanjutnya di poin B, identifikasi. Guru BK membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan perasaan empati yang muncul selama berbagi pengalaman. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru BK yang pertama antara lain, apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita dari teman-teman kalian? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika mengingat pengalaman empati yang kalian berikan? Yang selanjutnya, apa yang membuat kalian terdorong untuk sikap peduli dan empati terhadap orang lain? Guru BK mendorong peserta didik untuk menemukan makna dari perasaan empati yang mereka alami sehingga mereka dapat memahami pentingnya rasa peduli terhadap sesama. Selanjutnya di poin C, analisis. Guru BK memandu peserta didik dalam menganalisis peran empati dalam kegiatan hubungan sosial. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam tahap ini meliputi bagaimana empati membantu kalian dalam membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada poin D, generalisasi. Guru BK menutup kegiatan dengan meminta peserta didik untuk merencanakan tindakan nyata yang dapat mereka lakukan untuk mengembangkan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, apa yang akan kalian lakukan untuk lebih peduli pada orang-orang di sekitar kalian? Selanjutnya ada di dalam tahap pelaksanaan ada tahap terminasi. Yang pertama itu ada refleksi umum. Guru BK mengajak para peserta didik untuk merefleksikan kembali proses kegiatan yang telah dilakukan. Guru BK bertanya kepada peserta didik mengenai pemahaman dan perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan ini.
Guru BK dapat mengemukakan pertanyaan seperti bagaimana perasaan kalian setelah berbagi dan mendengarkan pengalaman empati dari teman-teman kalian. Selanjutnya, guru BK juga menanyakan pemahaman peserta didik tentang pentingnya empati dan kepedulian dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Guru BK dapat menambah apa yang kalian akan pelajari dari kegiatan ini yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada poin tindak lanjut. Guru BK akan memantau sikap dan perilaku peserta didik dalam menerapkan empati dan kepedulian di lingkungan sekolah dan di rumah. Guru akan memperhatikan bagaimana peserta didik mulai menerapkan sikap empati dalam interaksi mereka sehari-hari. Guru BK juga menyediakan waktu untuk melakukan konseling individu bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam mengembangkan kecerdasan spiritual dan empati mereka. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi persiapan. Apakah instruksi yang diberikan telah dilakukan dengan benar dan mudah dipahami oleh peserta didik? Apakah semua peserta didik telah membawa kertas refleksi dan alat tulis yang mereka perlukan? Selanjutnya proses. Apakah peserta didik dapat mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan baik? Apakah mereka berpartisipasi dengan aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung? Apakah mereka dapat berbagi dan mendengarkan dengan penuh perhatian dalam kelompok? Dan evaluasi hasil pemahaman apa saja yang didapatkan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan ini. Apa pentingnya kecerdasan spiritual dan empati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan apakah mereka memiliki komitmen untuk menerapkan empati dan kepedulian di lingkungan sekitar. Cukup sekian pemaparan RPL dari saya Putri Cedarmiasi mengucapkan banyak terima kasih.